tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Selamat pagi Bapak Ibu di lokasi acara. Perlu kami sampaikan untuk acara pada pagi hari ini, pada pukul 09.10 akan dimulai. Kami ulangi sekali lagi, untuk acara pada pagi hari ini, pada pukul 09.10 akan dimulai. Bapak Ibu di lokasi acara kami umumkan sekali lagi, untuk acara akan dimulai pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat dan 09.10 waktu Indonesia Tengah. Kepada hadirin dan undangan, kami perlu sampaikan untuk tata tertib acara selama acara berlangsung, dimohon untuk tidak memainkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya selama acara berlangsung, tidak melakukan kegiatan apapun, tidak mengobrol dan mengurangi gerakan yang sekiranya tidak perlu, duduk dengan rapi, tidak menyandar pada kursi, kaki lurus, tidak menyilang. Dan tak lupa kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara baik secara langsung maupun secara virtual, agar tetap mematuhi aturan protokol
Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para pimpinan lembaga negara, para duta besar negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, bupati dan wali kota, Ketua Dewan Pers, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, para insan pers, dan seluruh tamu undangan yang hadir secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Acara puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2022 dimulai. Mengawali acara pada pagi hari ini, laporan penanggung jawab Hari Pers Nasional tahun 2022, Bapak Atal S. Depari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jamu Jawa dijual di Kendari, cabe puyang, beras kencur, brotowali. Dengan Bapak Presiden, kita berjumpa kembali di HPN 2022 masih dalam pandemi. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang hadir di Kendari, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, Wakil Ketua DPD RI Bapak Nono Sampuno, Menteri Kabinet Indonesia Maju, khususnya Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali yang hadir di Kendari, Panglima TNI, Kapolri dan pimpinan lembaga non-kementerian, duta besar negara-negara sahabat yang hadir di sini bersama Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Bapak Datuk Sri Panglima An-Nur Haji Musa. Tolong berdiri, Pak. Yang terhormat Ketua Dewan Pers Bapak Muhammad Nuh, tokoh pers dan ketua-ketua komponen pers serta wartawan se-Indonesia, Gubernur Sulawesi Tenggara yang kita cintai, Bapak Ali Mazi, beserta 9 gubernur yang berkomitmen merehabilitasi mangrove, dan 9 bupati wali kota, penerima anugerah kebudayaan, serta mitra PW. Alhamdulillah pada hari ini kita masih memperingati Hari Pers Nasional bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, meski melalui virtual, Zoom, dan para tamu sekalian, masyarakat Sulawesi Tenggara, serta seluruh wartawan Indonesia. Sebelum saya teruskan, perkenankan saya mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian untuk almarhum Mardiono, tokoh pers nasional dan penanggung jawab HPN selama 10 tahun. Beliau meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2022 lalu ketika bersiap hendak menghadiri HPN Kendari tahun ini. Doa kita mulai, Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Bapak Presiden dan hadirin sekalian. Masih teringat ketika HPN 2021 di Ancol, saat itu kami meminta vaksin.
bagi kalangan pers. Permohonan itu Bapak Presiden kabulkan. Sehingga 5.500 wartawan mendapat vaksin di bagian awal. Kami meminta insentif ekonomi untuk media. Bapak Presiden juga kabulkan. Meski pembagiannya belum merata. Karena ya sedikit, jadi banyak yang harus dibagikan. Semua ini matur sembah nuwun ingkang kathah Pak Jokowi. Maaf kalau ucapan saya kurang fasih ya, karena ini lidah seberang. Sepindah malih matur sembah nuwun. Bapak Presiden dan hadirin sekalian, HPN merupakan ajang silaturahmi dan pernyataan semangat, penyatuan semangat dan pemikiran agar pers tanah air tetap bisa hidup dan menghidupi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Pada puncak HPN 2022 dengan tema Kendari Jaya Indonesia Maju, para tokoh, pemikir dan pelaku industri pers menggelar Konvensi Nasional Media Massa dengan dua topik besar. Membangun kedaulatan nasional di tengah gelombang digitalisasi global dan membangun model media massa yang berkelanjutan. Indonesia ini adalah potensi yang sangat menggiurkan bagi kekuatan digital global. Indonesia ibarat tambang emas yang diperebutkan. Tapi tidak semestinya kita membiarkan diri menjadi objek eksploitasi para raksasa digital global. Jangan sampai kita besar hanya sebagai pasar produk-produk teknologi informasi asing. Maka membangun kedaulatan digital, membangun kemandirian haruslah menjadi perhatian bersama. Kita harus menempatkan diri secara baik dalam peta digitalisasi global untuk kepentingan nasional. Dalam rangka membangun kedaulatan digital ini pula, regulasi publisher right menjadi sangat penting. Bapak Presiden, demi keberlanjutan industri media nasional, kami sangat membutuhkan publisher right. Dan sesuai janji kami kepada Bapak Presiden pada HPN tahun lalu, alhamdulillah sudah kami serahkan dan susun publisher right-nya dan kami serahkan pada bulan Oktober tahun lalu. Memang draftnya belum sempurna, namun sekarang bola di tangan pemerintah. Mohon Bapak Presiden berkenan menginstruksikan kementerian terkait untuk memprosesnya. Kalau bola di tangan pemerintah, jadi Bapak Presiden tinggal tendang pakai kiri atau kanan gitu. Selain mengharapkan dukungan Bapak Presiden melalui publisher right, insentif ekonomi dan lain-lain, komunitas pers nasional juga perlu mawas diri dan berbenah diri. Pers harus mengendalikan arus jurnalisme clickbait yang semakin deras, khususnya pada jalur jurnalisme online. Pers harus memperbaiki kualitas pemberitaannya dan sedapat mungkin menghindari tren pemberitaan yang bias, provokatif, dan bombastis. Hal yang tidak kalah penting adalah menjaga independensi media. Dalam rangka mewujudkan publisher right, sangat dibutuhkan solidaritas dan kekompakan antar media yang besar terhadap media yang kecil. Publisher right harus melindungi semua media yang kecil dan yang besar. Bapak Presiden dan hadirin sekalian, pada HPN 2022 ini cukup banyak agenda yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan. Paling tidak saya catat hampir 40, Pak. 40, bayangkan semangatnya ini orang pers dan masyarakat pers untuk berbicara. Ini ada kegelisahan apa ini? Kok sampai 40? Tapi begitulah kita warnai HPN di Sulawesi Tenggara. Tepuk tangan Pak Ali Masih. Ini rumah diskusi yang luar biasa.
Jadi ada anugerah jurnalistik Adi Negoro, anugerah kebudayaan untuk bupati, wali kota, pemaju kebudayaan, penyerahan press card number 1, klinik penulisan dan penerbitan buku-buku, karya wartawan, ada puisi, ada cerpen, ada jurnalistik. Juga berbagai seminar untuk mencari terobosan dan inovasi di bidang pertambangan, energi, pariwisata, moneter, hingga forum investasi bersama para duta besar negara sahabat. Insya Allah negara sahabat sudah investasi atau enggak kemarin, nanti kita cek. Beragamnya kegiatan HPN menyadarkan kita bahwa pers sebagai pilar keempat demokrasi bertugas mengawal berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bapak Presiden dan tetamu sekalian, ada momen menarik lainnya dalam HPN kali ini. Pertama, rencana pelepas liaran hewan langka anoa di Taman Nasional Rawa Aupa, Watu Mohai. Kurang asik rasanya ya, kalau anoa sebagai lambang sutra, bahkan logo HPN, masyarakatnya tidak pernah melihat anoa secara fisik. Karena itu semoga rencana pelepasan liaran anoa tetap akan berlangsung di kemudian hari bersama Bapak Presiden. Kedua, Gubernur 9 provinsi berkumpul di Kendari untuk bersama-sama menandatangani komitmen percepatan rehabilitasi mangrove di tanah air. Rehabilitasi penting karena Indonesia memiliki hutan tropis ketiga terbesar di dunia dengan luas area 125 juta hektar. Di dalamnya terdapat hutan mangrove dan gambut, sekaligus sebagai tentu saja kita semua perlu mendukung upaya rehabilitasi ini agar bulan November mendatang juga bisa dipertontonkan kepada para pimpinan G20. Untuk kegiatan rehabilitasi mangrove ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya yang memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan lingkungan hidup ini. Terima kasih juga kepada 9 gubernur yang telah berkomitmen melakukan percepatan rehabilitasi mangrove. Sebagai penutup, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Bapak Joko Widodo beserta semua tetamu. Terima kasih kepada Gubernur Sumatera Bapak Ali Mazi. Secara khusus, terima kasih kepada Dewan Pers. Kali ini saya harus katakan terima kasih kepada Persatuan Wartawan Indonesia juga, Serikat Penerbit Surat Kabar, Asosiasi Televisi Seluruh Indonesia, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional, Serikat Media Cyber Indonesia, Jaringan Media Cyber Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, Asosiasi Media Cyber Indonesia, dan tidak lupa juga Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia. Tidak lupa juga para mitra PWI yang selalu berkomitmen untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan Hari Pers Nasional. Terima kasih kepada PWI Sultra yang telah menjadi tuan rumah yang baik, menerima semua tamu dengan ramah. Jus Patikala, minuman Kendari. Kasuami, buton di piring putih. Sambutan saya cukup sampai di sini. Dengan jari 10, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan selamat datang oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ali Mazi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, tentunya kita banggakan bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang terhormat, Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Haji Bambang Susatyo, hadir bersama-sama di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Yang terhormat dan kita banggakan Ibu Ketua DPR RI, Ibu Dr. Puan Maharani. Yang terhormat Wakil Ketua DPD RI yang mewakili Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Nono Sampono, juga selamat datang ada di Kota Kendari. Juga yang terhormat para menteri, wakil menteri, dan hadir bersama kami Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Zainuddin Amali. Terima kasih hadir di Kota Kendari. Yang terhormat Panglima TNI, Kapolri, dan pimpinan lembaga non-kementerian juga yang sempat hadir. Juga yang terhormat Ketua Dewan Pers, Bapak Profesor Dr. Sun Muhammad Nuh, selamat datang di Kota Kendari. Juga yang terhormat para gubernur, wakil gubernur seluruh Indonesia yang sempat hadir, terkhusus di 9 provinsi yang hadir mewakili para gubernur di seluruh Indonesia. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terhormat dan kami muliakan para duta besar, diplomat, negara-negara sahabat yang sempat hadir di Sulawesi Tenggara. Juga yang kami hormati, kami banggakan sahabat saya, tentu Ketua Umum PWI, Bapak Atal S. Dapari, bersama jajaran pengurus pusat PWI dan pengurus daerah PWI seluruh Indonesia. Para bupati, wali kota juga yang sempat hadir di seluruh Indonesia. Para pejabat sipil TNI Polri yang sempat hadir. Para pimpinan lembaga non-pemerintah dan pimpinan ormas yang sempat hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, insan pers, media cetak dan media elektronik, serta segenap undangan dan hadirin yang mengikuti acara ini baik secara offline maupun online atau virtual yang sama-sama kita banggakan dan bahagia. Tentunya pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita semua dapat hadir bersama-sama di tempat dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti acara puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan orang-orang yang dicintainya. Semoga kita sekalian mendapat syafaatnya di hari kemudian. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan pers selama ini sangat strategis sebagai salah satu pilar pembangunan dan pilar keempat demokrasi, sehingga sudah menjadi kebutuhan negara, pemerintah dan masyarakat sebagai berita yang dihasilkan sangat diperlukan untuk menjadi sumber daya pertumbuhan ekonomi. Pers sangat berperan dalam menyuarakan dan menghadirkan masukan kepada pemerintah di era serba digital sekarang ini. Pemberitaan dari pers terkait daya saing nasional dan daerah sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan pemerintah, baik pada sektor pemerintah pusat, daerah maupun sektor pelayanan swasta dan masyarakat. Bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pers merupakan mitra utama dalam melaksanakan kebijakan pembangunan daerah. Kami bersahabat dengan pers, kami selalu dekat dengan insan pers. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menyampaikan dan menerima informasi seputar perkembangan pembangunan daerah di segala bidang. Untuk itu, dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada insan pers yang secara konsisten telah mewartakan program dan hasil kerja pemerintah daerah, memberikan dukungan, juga memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah. Juga pers sebagai pilar demokrasi keempat, salah satunya adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi. Begitu pula dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk hidup sehat di era new normal hingga pemberlakuan kebijakan PPKM dengan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi secara tuntas sebagai upaya agar anak-anak bangsa tetap sehat di tengah-tengah dahsyatnya gempuran wabah COVID-19. Bapak Presiden, hadirin undangan yang kami muliakan, peringatan pers nasional yang setiap tahun diselenggarakan adalah bentuk apresiasi negara atas peran pers yang begitu besar dalam berbagai aspek pembangunan. Dan tahun 2022 ini, Hari Pers Nasional diselenggarakan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentu ini merupakan kehormatan dan kebanggaan, serta memberi berkah tersendiri bagi daerah Sulawesi Tenggara yang dipercayakan untuk menyelenggarakan event spesial berskala nasional ini. Kami sangat berbangga dan berbahagia karena acara puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2022 dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo dan beberapa Menteri Kabinet bersama beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju meskipun secara virtual, dan juga dihadiri oleh beberapa duta besar, diploma negara sahabat, kepala daerah, dan tamu undangan lainnya dari luar Sulawesi Tenggara. Sejak ditetapkan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah penyelenggara peringatan Hari Pers Nasional atau APN tahun 2022, kami terus mempersiapkan diri dan berusaha semaksimal mungkin memberikan kepercayaan dan diberikan oleh PWI dengan membangun kerjasama dan meningkatkan sinergitas dengan berbagai komponen agar peringatan Hari Pers Nasional tahun 2022 berjalan lancar, aman dan sukses sebagaimana yang diharapkan bersama. Sebagai tuan rumah, dengan segala keterbatasan yang ada, kami menyadari bahwa penyelenggaraan keseluruhan rangkaian kegiatan APN 2022 ini terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Untuk itu,
Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang mendalam apabila terdapat hal-hal yang dinilai kurang baik atau kurang di pelayanan kami belum maksimal. Akhirnya, kami berharap semoga segala yang kita laksanakan bersama dalam kaitan ini, pembangunan pers nasional dapat memberi manfaat bagi seluruh elemen bangsa, terkhusus bagi insan-insan pers dalam meningkatkan peran sesuai dengan kapasitasnya demi menghadirkan beragam pemberitaan yang cepat, akurat, bernilai edukatif dan inspiratif, serta anti-hoaks, serta dapat memberikan kemaslahatan, mendorong kemajuan masyarakat, bangsa, negara yang kita cintai bersama. Selamat Hari Pers Nasional tahun 2022. Pers Nasional Jaya, Indonesia Maju. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Salam. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyampaian deklarasi pers nasional tentang kemerdekaan pers oleh Ketua Dewan Pers Bapak Muhammad Nuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Matur sembah nuwun Pak Presiden. Pak Presiden telah berkenan untuk bersama-sama kita memperingati Hari Pers Nasional tahun 2022 di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, atas nama insan pers kami menyampaikan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya dan kita kasih aplaus untuk beliau. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susatyo. Meskipun suasananya COVID, tapi beliau secara khusus untuk hadir di tempat ini secara fisik itu tanda bukti kecintaan beliau terhadap dunia pers. Tentu juga Wakil Ketua DPD RI, Matur Sembah Nuwun Pak Sam. Yang mulia, para duta besar yang hadir secara fisik di sini dari negara-negara sahabat, dan tentu Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang hadir secara daring. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, wabil khusus Menpora yang hadir di sini, Panglima TNI, Pak Kapolri, dan tentu yang sungguh sangat saya hormati, yaitu Gubernur Sulawesi Tenggara Pak Ali Mazi beserta seluruh Forpimda yang telah menjadi tuan rumah sangat-sangat ramah dan sangat baik. Matur sembah nuwun Pak Gubernur. Dan tentu para gubernur yang hadir dalam kesempatan ini dan para bupati, wali kota, khususnya penerima anugerah kebudayaan, sahabat saya Ketua PWI, Pak Atal, sebagai penanggung jawab sekaligus penggerak dari HPN 2022 ini dan seluruh panitia, serta para tokoh pers, insan pers, komunitas pers yang sungguh sangat saya cintai, hadirin sekalian yang saya muliakan.
Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Dengan nikmat itulah, nikmat dari Allah itulah, kita bisa menghadiri puncak Hari Pers Nasional tahun 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu kita bersyukur. Bapak Presiden yang kami hormati, hadirin sekalian, izinkan atas nama Insan Pers kami ingin menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas perhatian, dukungan, dan kepeduliannya yang sangat luar biasa yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Atal Depari. Untuk itu kami sekali lagi menyampaikan terima kasih dan kami paham betul meskipun direncanakan Bapak berkunjung ke sini, tetapi karena situasi yang belum memungkinkan, akhirnya dilaksanakan secara virtual. Dan itu bersyukur betul, alhamdulillah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kami pun juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Gubernur dan masyarakat Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah yang sangat luar biasa. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang kami muliakan, kita semua tahu bahwa dalam mengelola bangsa dan negara ini, kita menggunakan sistem demokrasi. Kita pun juga tahu bahwa pers merupakan saudara kandung dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi kita ini adalah keluarga besar, namanya keluarga NKRI. Bapaknya sama, ibunya sama, yaitu Ibu Pertiwi. Meskipun demikian, nasabnya memang sama, tapi terkadang nasibnya berbeda. Bagi keluarga yang mulia, kita ini keluarga yang mulia, keluarga baik, keluarga yang terhormat, yaitu keluarga NKRI. Kami sangat yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada saudara yang rela kalau saudaranya itu sakit. Tidak ada saudara yang abai kalau saudaranya itu terlunta-lunta. Oleh karena itu kami yakin kebersamaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan insan pers menjadi satu kesatuan untuk membangun bangsa dan negara ini. Oleh karena itu alhamdulillah dalam kesempatan yang bahagia ini insya Allah dalam waktu dekat konsep dasarnya sudah sama-sama kita sepakati, kita akan menandatangani MOU dengan Kapolri, MOU dengan Panglima TNI, MOU dengan Kementerian PPA, MOU dengan BNPT dan seterusnya sebagai bagian bahwa untuk itu semua insan pers harus melebur menjadi satu sebagai bagian dari keluarga besar NKRI itu. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya muliakan. Bapak Presiden izin kami menyampaikan salah satu. Jadi kalau salah satu itu artinya ada yang lain. Ya. Salah satu persoalan yang sedang dihadapi oleh dunia pers adalah gempuran digital. Tadi Pak Atal juga sudah menyambungkan. Siapa yang menggempur ini? Antara lain yaitu digital platform global. Dari situlah kita tidak ingin terjadinya digital feudalism. Untuk supaya tidak terjadi digital feudalism itu, kita membutuhkan yang namanya publisher right tadi itu. Oleh karena itu, alhamdulillah, draft untuk publisher right ini sudah kami sampaikan, sehingga kami sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih. Dorongan dari Bapak Presiden sungguh sangat mulia untuk segera payung yang bisa memayungi kawan-kawan dunia pers itu terhindar dari gemburan-gemburan digital tadi itu bisa segera terrealisir. Akhirnya dengan ucapan sekali lagi sangat-sangat terima kasih kepada Bapak Presiden dan kita semua, mohon maaf kalau ada yang khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penandatanganan MOU antara Persatuan Wartawan Indonesia Pusat dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kepada Bapak Atal SD Pari beserta Menteri Pemuda dan Olahraga, disilakan menuju meja penandatanganan. Selanjutnya penandatanganan MOU. Selain itu, Persatuan Wartawan Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT Astra Internasional Tbk, dan Kadin. Dalam momen peringatan Hari Pers Nasional tahun ini, Dewan Pers juga menandatangani MOU dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penandatanganan selesai. Kepada Bapak Atal SD Pari beserta Menteri Pemuda dan Olahraga, disilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembacaan komitmen Gerakan Nasional Rehabilitasi Mangrove di 9 provinsi yang diwakili oleh Gubernur Riau, Bapak Syamsuar. Bismillahirrahmanirrahim. Komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung upaya percepatan rehabilitasi mangrove. Menyadari arti penting hutan mangrove untuk kesejahteraan masyarakat, terutama kalangan nelayan, dan fungsi mangrove sebagai pelindung wilayah terluar dari abrasi, serta tingginya kemampuan mangrove dalam mengurangi emisi karbon, maka kami berkomitmen mendukung upaya percepatan rehabilitasi mangrove, mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pemanfaatan ekosistem mangrove sesuai kaidah yang berkelanjutan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi niat baik dan komitmen kami. Kendari 9 Februari 2022. Kami yang membuat komitmen. 1. Gubernur Riau. 2. Gubernur Sumatera Utara. 3. Gubernur Kepulauan Riau. 4. Gubernur Bangka Belitung. 5. Gubernur Kalimantan Barat. 6. Gubernur Kalimantan Timur. 7. Gubernur Kalimantan Utara. 8. Gubernur Papua. 9. Gubernur Papua Barat. Sekian, terima kasih. Undangan yang berbahagia, selanjutnya penyerahan penghargaan di bidang pers yang terdiri dari penghargaan Anugerah Jurnalistik Adi Negoro untuk 6 kategori. Kategori cetak, Tim Harian Kompas dengan judul Berbahaya Masker Medis Palsu Beredar di Masyarakat. Kategori cyber, Tim IDN Times.com dengan judul Bertaruh Nyawa, Berjuang Melawan Ganasnya COVID-19. Kategori televisi, Tim CNN Indonesia TV dengan judul Menghapus Mereka Yang Mati. Kategori radio, Tim RRI Sintang dengan judul Oksigen Terakhir untuk Ayah. Kategori foto, Sigit Kurniawan dengan judul Ganda Putri Indonesia Raih Emas Olimpiade. Kategori karikatur, Ars Hadi dengan judul Kritiklah Daku. Kepada para peraih penghargaan, disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya penghargaan Anugerah Kebudayaan diberikan kepada Wali Kota Padang Panjang, Bupati Magetan, Bupati Lamongan, Bupati Indramayu, Bupati Sumbawa Barat, Wali Kota Bengkulu, Wali Kota Surakarta, Bupati Buton, dan Bupati Lamandau.
Kepada para peraih penghargaan, disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya penghargaan Press Card Number 1 kepada 30 wartawan yang karyanya diakui tingkat nasional dan internasional. Penerimaan penghargaan diwakili oleh Bapak C. Heri SL, Bapak Prapto, Bapak Ramon Damora, Bapak Mahmud Matanegara, dan Bapak Safrudin Permata. Kepada para peraih penghargaan disilakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para ketua dan pimpinan lembaga negara, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPD RI, yang saya hormati Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Seri Panglima Anwar Haji Musa, yang saya hormati yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Gubernur Sulawesi Tenggara, beserta para gubernur, para bupati dan wali kota yang hadir, yang saya hormati Ketua Dewan Pers, Ketua PBI Pusat, tokoh-tokoh pers, dan rekan-rekan wartawan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, atas nama masyarakat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia dimanapun berada. Sekaligus ucapan terima kasih, meskipun berada dalam situasi pandemi, insan pers tetap bekerja, terus menyampaikan informasi, meningkatkan literasi, membangun optimisme, dan membangun harapan, sehingga masyarakat tetap tangguh menghadapi dampak pandemi COVID-19. Tadi Pak Atap Depari menyampaikan mengenai urusan vaksin yang saat itu dari PWI meminta untuk didahulukan, dan saat itu memang kami hanya bisa memberikan 5.000 dosis vaksin saat itu. Saat ini kalau PBI masih minta lagi, Pak Atapari, kami ada stok 143 juta. Jadi Bapak mau minta berapa akan saya beri sekarang juga. Karena stoknya banyak. Dan yang sudah kita suntikkan kepada masyarakat sampai saat ini, sampai hari ini, sudah 325 juta dosis, baik itu dosis pertama, kedua, maupun dosis penguat atau booster. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tahu dalam 2 tahun terakhir
industri pers nasional mengalami tekanan yang luar biasa beratnya. Mengatasi tekanan akibat pandemi, mengatasi tekanan akibat disrupsi digital, dan juga mengatasi tekanan dari berbagai platform raksasa asing yang menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media-media arus utama. Perubahan drastis lanskap persaingan media melahirkan berbagai persoalan yang pelik, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua PBI. Munculnya sumber-sumber informasi alternatif, tumbuh suburnya tren informasi yang semata mengejar jumlah klik atau views, membanjirinya konten-konten yang hanya mengejar viral, masifnya informasi yang menyesatkan bahkan adu domba, sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan. Insan pers yang saya banggakan, dalam kondisi yang penuh tekanan ini, media-media mainstream, media-media arus utama harus secepatnya bertransformasi, harus semakin inovatif, meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat, membanjiri kanal-kanal dan platform-platform dengan berita-berita baik, mencerdaskan dan mengisi konten-konten yang berkualitas dan menjadikan kepercayaan dan integritas sebagai modal untuk merebut peluang-peluang yang ada. Pers Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda-agenda besar bangsa, menguatkan pijakan untuk melompat lebih tinggi, dan mampu berselancar di tengah-tengah perubahan, mempercepat transformasi digital, untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas, lebih cepat dan tetap akurat, dan tidak terjebak pada sikap pragmatis yang menggerus integritas kita. Ekosistem industri pers harus terus ditata, iklim kompetisi yang lebih seimbang harus terus diciptakan, perusahaan platform asing harus ditata, harus diatur agar semakin baik tata kelolanya. Kita perkuat aturan bagi hasil yang adil dan seimbang antara platform global dan lokal. Jadi yang disampaikan oleh Pak Ketua PBI maupun Prof. Nuh tadi, ada beberapa pilihan yang mungkin bisa segera kita putuskan, apakah segera mendorong undang-undang baru, atau yang kedua merevisi undang-undang yang lama, atau yang paling cepat adalah dengan peraturan pemerintah atau PP. Ini kami serahkan kepada PBI dan Dewan Pers agar regulasi itu segera bisa kita selesaikan. Saya akan dorong terus setelah nanti pilihannya sudah ditentukan, apakah undang-undang baru, apakah revisi undang-undang lama, atau memakai PP. Sehingga menjadikan industri pers semakin sehat dan kuat. Kedaulatan informasi harus diwujudkan untuk kita bersama-sama, kita harus perkuat ekosistem industri pers nasional yang sehat, membangun dan memperkuat platform nasional periklanan, menciptakan platform video nasional agar tidak sepenuhnya tergantung pada platform video-video asing. Kita juga tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk teknologi digital global, dan harus secepatnya dibangun, dikembangkan platform-platform teknologi inovatif yang membantu dan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas, yang akurat, yang dapat dipertanggungjawabkan.
memberikan reward yang sepadan kepada media-media arus utama yang konsisten mendedikasikan kemampuan dan sumber dayanya untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik yang berkualitas dan mencerdaskan. Hadirin yang saya hormati, pers Indonesia adalah lokomotif kemajuan bangsa, menjadi inspirasi lompatan-lompatan kemajuan, menjadi simpul perubahan di semua sektor kehidupan kita, serta menjadikan masyarakat, bangsa, dan negara percaya diri untuk mewujudkan Indonesia maju. Pemerintah saat ini terus bekerja keras untuk mengawal beberapa transformasi besar. Kita sedang melakukan transformasi struktural agar Indonesia semakin kompetitif untuk menghadapi era hiperkompetisi. Transformasi besar itu dibutuhkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan peningkatan nilai tambah. Ini sangat penting, sehingga memberikan dampak yang signifikan pada penurunan angka kemiskinan, ketimpangan, dan juga menyerap pengangguran yang ada. Pemerintah melakukan investasi besar-besaran dalam pembangunan sumber daya manusia, mulai dari perbaikan layanan kesehatan, penurunan angka stunting, reformasi pendidikan yang tersambung dengan kebutuhan dunia industri, dan juga revitalisasi pelatihan vokasional yang memberikan upscaling, reskilling tenaga kerja kita untuk lebih produktif dan kompetitif. Dalam penciptaan nilai tambah kita tidak main-main dengan hilirisasi, baik hilirisasi industri tambang sampai dengan hilirisasi di sektor pertanian. Kita tidak ingin menjadi negara pengekspor bahan mentah yang nilai tambahnya justru dinikmati negara lain. Pemerintah telah membuktikan bahwa dengan hilirisasi maka akan tercipta lapangan kerja baru yang makin banyak dan nilai tambahnya akan berdampak pada industri nasional kita. Penguatan nilai tambah juga kita lakukan dalam transformasi ekonomi digital dan transformasi energi. Ekonomi digital memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. 8,4 juta UMKM kita telah kita dorong naik kelas masuk ke platform digital dan jumlahnya akan terus bertambah. Kita juga sedang bergerak untuk transformasi energi ke energi baru terbarukan dengan memanfaatkan geothermal, angin, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan tenaga hidro. Ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menggerakkan ekonomi hijau yang akan berkontribusi pada penyelesaian persoalan lingkungan di tingkat global. Komitmen untuk transisi energi dan transformasi digital ini akan kita angkat dalam presidensi Indonesia di G20 di tahun 2022 ini. Indonesia akan menjadi tuan rumah berbagai acara berskala internasional. Ini sebuah kehormatan dan kepercayaan yang sangat berharga dan kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan kemajuan-kemajuan kita yang telah kita capai, sekaligus meningkatkan kontribusi pada upaya pemulihan ekonomi global. Tahun 2022, saat mata dunia tertuju pada Indonesia, pers punya tugas besar untuk mensukseskan agenda-agenda penting tersebut, memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan berharga yang kita miliki dengan mengabarkan kabar baik dan kabar kebaikan, menunjukkan ketangguhan dan kekuatan kita, kekompakan, persatuan, gotong royong, solidaritas yang menjadi modal penting kita dalam menghadapi pandemi. Hadirin yang saya hormati, pemerintah menyadari bahwa kerja besar transformasi bangsa ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Karena itu pemerintah selalu terbuka menerima masukan-masukan dari insan pers agar langkah-langkah besar ini betul-betul bisa tereksekusi dan dijalankan di lapangan, sehingga membawa perubahan dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia.
Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia, kebebasan pers adalah pilar penting kemajuan Indonesia. Kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan dijamin dalam undang-undang. Kritik, masukan, dan dukungan dari insan pers sangat-sangat penting. Mengingatkan jika ada yang kurang, yang perlu diperbaiki, mendorong yang masih lamban, dan juga mengapresiasi yang sudah berjalan baik, agar seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah dan desa bekerja dalam frekuensi yang sama, visi yang sama untuk negara kita, untuk Indonesia maju. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, selamat Hari Pers Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah sejenak kita memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Zainal Mustamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mengetahui, hari ini, di puncak peringatan Hari Pers Nasional ini, kami semua berdoa tulus dari dalam lubuk hati, memuji kebesaran dan keagungan-Mu tiada henti. Semoga berkah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, kami bersyukur setinggi-tingginya bersama segenap insan pers Indonesia, penjaga pilar demokrasi bangsa, sebagai agen perubahan menuju kebaikan bersama. Dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, berilah kekuatan merawat nalar cerdas masyarakat di tengah era digitalisasi yang semakin menguat. Jadikan kerja-kerja jurnalistik pers tetap istiqomah, menyajikan konten informasi yang benar dan bermanfaat. Ya Allah, yang berkah-Mu selalu kami nanti, berkahi kehidupan kami di tengah pandemi, jauhkan dari wabah, informasi hoax, dan saling bertikai. Teguhkan semangat berkarya melalui media, sebagai sarana mencerdaskan warga bangsa. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa dan kesalahan. Dosa kami, orang tua kami, dan para pemimpin kami. Beri cahaya penuntun kebenaran bagi insan pers penyuara kebaikan. Kabulkanlah doa kami, wahai pengabul segala harapan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.
tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker. Mohon izin Bapak Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih. Acara pada siang hari ini selesai, kami kembalikan ke lokasi acara. Selamat pagi.